sedikit berbeda tentang Boromot karena ini dari setahun kelima tahun 2009 saya dan majalah SWA memulai ini pada saat mungkin tidak ada berpikir bahwa ya Boromot kita tahu dari mungkin zaman sebelum Masehi semua percaya bahwa kita percaya dengan rekomendasi dari orang lain, tetapi di marketing kita nggak pernah lihat ada namanya posting budget untuk Boromot campaign misalnya, yang ada ATL, BTL, selalu pasti seperti trade promo, consumer promo dan sebagainya. Banyak sekali budget-budget marketing itu berakhir jadi sebuah ritual setiap tahun melakukan marketing plan. Ya, ATL, BTL itu tinggal diekstrapolasi, mau naik 10%, 20% sesuai dengan salesnya naik berapa lama. Hal itu yang membuat kemudian sangat sulit sekali untuk pendekatan-pendekatan baru yang kemudian dipertimbangkan di dalam kegiatan-kegiatan marketing. Jadi mulai 2009 akhirnya sejak 3 tahun yang lalu saya memutuskan untuk membuat Boromot Agency yang mungkin kalau saya ketemu dengan orang marketing pasti selalu bertanya sebenarnya apa sih yang sedang dikerjakan dan sebagainya. Oke, next mungkin kita bisa lihat sedikit bahwa brand itu selalu mencari exposure yang tinggi. Itu mungkin membuat TV memang menjadi sebuah pilihan. Ya, TV semakin banyak, rating yang paling tinggi semakin lama semakin turun, tapi harganya semakin mahal. Jadi akhirnya mungkin untuk mencapai GRP yang baik, CPRP dan sebagainya semakin mahal, tapi brand tetap membayar itu. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kemudian sebuah brand dibicarakan atau tidak dibicarakan? Kadang-kadang uniknya, seringkali kita juga melihat bahwa brand yang dibicarakan justru datang dari brand-brand yang bukan punya spending yang banyak di mungkin ATL dan sebagainya. Ya nanti mungkin setelah saya, Pak David bisa cerita banyak tentang the cost dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita bisa melihat justru produk-produk yang mungkin pengalamannya relatif sedikit di industri itu bisa sedikit menggoncang industrinya dengan pendekatan-pendekatan yang jauh lebih berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sebuah brand bisa dibicarakan atau tidak dibicarakan? Kadang-kadang mungkin sebuah brand dibicarakan justru bukan karena brandnya yang buat, mungkin orang lain yang buat, jadinya jadi menarik untuk dibicarakan. Oke, coba kita lihat ini beberapa hal yang sederhana saja. Yes, intermediate, next. Jadi misalnya saya pernah terima gambar seperti ini, ya, kemudian orang forward kemana-mana via BBM, WhatsApp dan sebagainya. Yang di kiri brand yang asli, yang di kanan brand yang diplesetin. Jadi ya mungkin ini menarik untuk dibicarakan, positif atau negatif, ya itu tergantung penilaian dari masing-masing orang, beragam dan sebagainya. Next. Terus ya kadang-kadang ada warung-warung kecil seperti ini yang melakukan sesuatu yang unik dan sebagainya, yang bisa membuat orang ya mungkin sharing, di forward kemana-mana dan sebagainya. Next. Atau mungkin berbagai contoh-contoh lainnya dan sejenisnya. Ya kadang-kadang orang kecil mungkin lebih punya kreativitas yang lebih berani, sementara brand-brand besar karena mungkin terjebak dengan ritual yang ada, akhirnya melakukan pendekatan yang sama secara terus. Berikutnya, ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga banyak sekali lihat karena ada beberapa versi yang saya terima, ini saya tampilkan salah satu. Jadi ada salah satu merek teh yang membuat copywriting yang menarik di mobilnya, mobil pengirimannya. Biasa kalau produsen teh kan karena mau jualan nggak mau rugi, di mobilnya pasti ditaruh secangkir teh dengan asapnya dan juga menaruh produk tehnya. Harapannya orang lihat meskipun belum tentu orang lihat. Jadi ada sebuah teh mereknya Teh City, jadi dia buat copywriting di mobilnya sederhana sih. Ya, Joko dalam 1 tahun itu bisa mendirikan warteg, wartel dan warnet. Tapi City itu hanya butuh 10 detik untuk mendirikan Joko. Jadi lebih hebat Joko apa lebih hebat City? Ya hal-hal ini yang kemudian membuat orang mau ya dia foto, dia share dan sebagainya. Next. Terus ya ini juga sesuatu yang menarik yang banyak saya terima. Ya, jadi ada gerbang tol, disingkat gerbang tolnya Ngacek ya Mas gitu. Ya, jadi itu sebenarnya singkatan dari Nganjuk, Cepu, Ngawi, Jogja, Banyumas. So ya kadang ada hal-hal sederhana yang membuat orang berbahagia. Mungkin tidak semua brand bisa punya privilege untuk membuat sesuatu yang dibicarakan karena mungkin terjebak dengan ya ritual yang sama, mungkin ada kewajiban untuk harus selalu menceritakan tentang message-nya, keunikannya dan sebagainya.
Memang tidak mudah untuk membuat sebuah brand itu dibicarakan di tengah industri yang mungkin sangat dipengaruhi oleh hambatan-hambatan untuk bisa melakukan inovasi secara berbeda. Tapi di balik itu, manusia pada dasarnya adalah manusia sosial, makhluk sosial. Bapak Ibu sekalian di sini duduk dalam satu meja yang sama, mungkin membicarakan sebuah topik dan sebagainya. Tidak ada manusia yang tidak mau berbicara. Ya, sampai akhir hayatnya manusia juga pasti ingin membicarakan sesuatu. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka tertarik untuk membicarakan hal tersebut. Kalau kita tahu masyarakat itu adalah masyarakat yang terhubung satu sama lain, mereka connected. Saya tidak ngomong tentang sosial media, karena penelitian di semua negara membuktikan medium warna terbesar itu bukan sosial media, termasuk di Amerika dengan tingkat penetrasi internet di atas 95% dan Jepang di atas 90%. Itu pemicu utamanya bukan sosial media, karena sebelum ada sosial media kita sudah membicarakan. Jadi ya manusia pada dasarnya sosial human being, kita makhluk sosial membicarakan. Jadi warahmat is not something new, cuma memang itu mungkin bukan sesuatu yang menjadi prioritas bagi banyak perusahaan di Indonesia ataupun pemilik merek di Indonesia. Next. Ya, ini udah tahun kelima, banyak hal yang berubah dan sebagainya. Salah satu yang cukup signifikan tahun ini adalah indeksnya tumbuh dengan sangat cepat sekali karena dipicu oleh tingkat penyebaran yang juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Next. Oke, jadi untuk membuat lebih fair, mari kita lihat riset dari perusahaan yang lain, tidak hanya dari kita. Gitu. Misalnya Nielsen sejak tahun 2007 juga coba ngecek sebenarnya sejauh mana pengaruh yang kita sebut sebagai earned media. Ya, ada earned media, lawannya adalah paid media, media yang dibayar oleh perusahaan. Jadi Nielsen menunjukkan tahun 2007 itu baru 18% konsumen yang terpengaruh dengan rekomendasi. Kita lihat di tahun 2012 yang lalu, satu tahun yang lalu, riset yang sama menunjukkan 92% terpengaruh. Jadi kita lihat bagaimana shifting yang begitu cepat dalam waktu 5 tahun terakhir. Dulu mungkin rekomendasi tidak signifikan, sekarang mungkin jadi sangat signifikan. Ya, jadi ini coba compare dengan riset dari perusahaan, dan masih banyak lagi riset-riset lainnya dari perusahaan riset lainnya yang konsisten menunjukkan bahwa ya warahmat itu sesuatu yang cukup berpengaruh. Next. Terus ya rata-rata ada 3.000 iklan yang dilihat oleh konsumen per harinya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangin kalau Bapak Ibu sekalian jadi konsumen diekspos dengan 3.000 iklan. Jumlah TV nasional ada 11, jumlah TV lokal mungkin puluhan, ratusan, media cetak lebih banyak lagi ribuan. Terus kita mengejar GPRP, kita mengejar CPRP dan sebagainya. Ya itu mungkin menjadi sebuah standar yang disepakati oleh orang-orang marketing. Dan pertanyaannya adalah bagi konsumen sejauh mana mereka kemudian mengingat apa pesan yang disampaikan oleh pemilik merek. Next. Ada riset lain lagi yang menunjukkan dengan cara yang lebih sederhana, kalau dibagi menjadi skala 1 sampai 5, berapa persen sebenarnya responden menganggap rekomendasi itu sangat mempengaruhi dan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Ya, total ada 72%. Jadi ini untuk melihat sesuatu lebih fair, kita lihat perusahaan-perusahaan riset lain itu melakukan penelitian kira-kira hasilnya seperti apa. Next. Hasil yang kita dapatkan di Indonesia tahun ini dilakukan di 7 kota, detailnya juga bisa dibaca di majalah Swab. Itu 77% pembicaraan tentang merek ataupun rekomendasi yang dilakukan yang berhubungan dengan brand atau produk itu terjadi melalui face to face. Ya, kalau kita cek di Amerika itu even higher bisa 80%. Hal yang sama juga terjadi di Jepang. Jadi apa fungsi sosial media? Pada saat kita ngomong tentang warahmat, it's not about social media. Itu hanyalah sebuah media. Karena sebelum ada sosial media, masyarakat Indonesia juga memiliki yang namanya social network. Misalnya ibu-ibu dengan arisan itu social network. Cuman skalanya lebih kecil, mungkin 10 atau 20 orang. Dan sosial media sekarang tidak jadi sosial lagi. Kenapa? Karena sosial media sekarang jadi media massa. Pemilik Twitter dengan follower banyak bisa dibayar untuk ngomong apapun, berarti itu media massa, bukan lagi media sosial. Pada saat media sosial kita ngomong interaksi antara orang yang saling mengenal satu sama lain. So 77% itu face to face. Di Amerika even higher 80% lebih. Bisa cek riset yang dilakukan oleh KLV, perusahaan khusus tentang riset warahmat, konsisten setiap tahun juga hal sama. Jadi selama manusia masih bisa bertatap muka dan berbicara satu sama lain, maka tidak akan pernah hilang namanya face to face warahmat. Next. Dan
in general dari 90 kategori yang kita riset itu ada 63% itu pembelian yang terpengaruh dari positive word of mouth. Ya, meskipun beda kategori, nanti kita lihat hasilnya bisa berbeda. Ada kategori yang lebih kecil, mungkin 20-30%, produk-produk dengan resiko yang kecil, produk-produk lifestyle dan sebagainya mungkin bisa lebih tinggi dari angka 60%-an ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengaruh word of mouth punya kredibilitas yang tinggi. Tapi tantangan terbesar bagi setiap pemilik merek yang kita temui adalah sebenarnya kalau kemudian kita memahami bahwa konsumen terpengaruh dengan positive recommendation, kalau kita punya reach yang nasional, makanya kenapa kemudian semua kembali ke TV, kalau kemudian kita punya reach nasional, maka gimana cara kita bisa mempengaruhi konsumen kita? Sosial media pasti tidak bisa memberikan jawaban karena banyaknya jangkauan-jangkauan yang kadang kita absurd sebenarnya lokasinya dari mana dan sebagainya. Lalu apa solusi yang bisa kita berikan? Sebuah produk bisa dibicarakan karena memang dia unik, ya ada sesuatu yang unik. Tapi tidak semua merek atau produk punya privilege menciptakan sesuatu yang unik. Maka satu-satunya cara adalah produk atau merek tersebut harus jatuh atau informasinya harus sampai ke konsumen ataupun masyarakat yang punya jaringan pertemanan yang banyak. Jadi mungkin produknya biasa-biasa aja, tapi karena jatuh ke orang yang punya jaringan pertemanan yang banyak, maka bisa menyebar menjadi kemana-mana. Jadi kemungkinannya cuma dua, kalau mau produknya dibicarakan. Memang ada sesuatu yang unik, itu siapapun akan bicarain. Kalau nggak unik, ya pastikan informasinya sampai di konsumen yang punya jaringan pertemanan yang banyak, sehingga informasinya tidak berhenti di orang yang bersangkutan. Betul ya? Nah untuk itu sebenarnya kita selama hampir setahun terakhir develop yang kita sebut sebagai agen rumpik, ya. Ini untuk memberikan jawaban ke banyak pemilik merek yang kita temui pada saat mereka melakukan word of mouth campaign dan sebagainya. So bagaimana caranya, how to-nya, pada saat kita menguatnya gampang, how to-nya menjadi susah. Jadi ya kalau kita lihat benchmarknya di Amerika dan Eropa, ini merupakan sebuah komunitas yang umum dan dimiliki oleh banyak agensi juga. Kita develop ini bersama 12 bulan terakhir, sekarang kita own lebih dari 300.000 network dengan ibu-ibu yang memiliki jaringan minimal 6-10 intimate friends. Next. Kenapa kita mulainya dari ibu-ibu? Meskipun sekarang model yang sama kita extend ke anak-anak dan juga ke kalangan mahasiswa dan anak-anak sekolah. Karena menurut berbagai penelitian, ibu-ibu itu memang jauh lebih gampang terpengaruh oleh word of mouth. Tidak hanya dari segi kredibilitas informasi, tapi juga word of mouth membuat mereka take action untuk mencari tahu lebih jauh produknya, datang ke retail, beli produk kita, trial, dan juga ngajak orang lain untuk membeli. Itu yang menjadi alasan kenapa kita start agen rumpik itu dari kalangan ibu-ibu. Berikutnya, penelitian juga menunjukkan bahwa rekomendasi dari orang-orang yang kita kenal itu memiliki kredibilitas 50 kali lebih tinggi dibandingkan dari orang yang kita tidak kenal. Itu yang tadi saya sebut kenapa sosial media efeknya tidak setinggi face to face. Ya, kita bisa follow siapapun tanpa kita mengenal secara personal atau sebaliknya, sehingga sosial media sekarang berubah sebenarnya menjadi media massa dibandingkan personal sosial media. Nah, agen rumpik sendiri itu sebenarnya adalah sebuah komunitas yang kita kembangkan. Kita rekrut ibu-ibu, kita ambilnya database-nya sangat sederhana, kita petakan RW-RW yang ada di Indonesia. Di Jakarta aja total itu ada 29.700 RW. Menurut data yang kita dapat dari kementerian yang berwenang itu ada 29.700 RW. Masing-masing RW itu minimal ada 2 kelompok ibu-ibu arisan. Ya, jadi kalau saya multiply 20.900 kali 7, maka kita hampir dapat itu 59 ribuan kelompok arisan. Itu baru Jakarta aja. Ya, Bodetabek mungkin ada sekitar 70%-nya dan yang lainnya. Jadi total kita akan bisa dapatin begitu banyak sekali kelompok-kelompok arisan yang setelah kita rata-rata minimal satu kelompok arisan itu ada 11 member, 1 ketua dan 10 anggota. Nah, total 300.000 ini adalah orang-orang yang kita rekrut sejak hampir 1 tahun yang lalu pada saat kita develop ini, yang kemudian bisa diutilize oleh brand dengan sangat mudah. Ya, bahkan kita bisa hitung ROI-nya jauh lebih murah dibandingkan Bapak Ibu sekalian investasi buat event. Saya ambil contoh aja, Bapak Ibu sekalian kalau buat event, mungkin spending 500 juta buat activation event atau apapun namanya, mungkin bisa mendatangkan, anggap aja average-nya 3.000 peserta. Mungkin bisa lebih dari itu.
Kalau kita ambil 3.000 peserta dengan 500 juta, maka cost per head yang Bapak Ibu keluarkan, ya kita ngomong ROI, cost per head adalah 150.000 in average. Bisa dibayangkan kalau 500 juta yang Bapak Ibu sekalian spend mendatangkan hanya 1.000, maka cost per headnya 500.000. Problem lainnya dengan 150.000 cost per head, orang yang datang ke acara itu heterogen dari berbagai daerah. Di word of mouth, pada saat kita memiliki audiens yang heterogen, maka conversation-nya masih kecil. Common sense-nya sederhana, seperti Bapak Ibu sekalian datang ke event ini, tidak kenal satu sama lain, tidak mungkin bicara sama 100 atau 200 orang yang semua ada di sini. Akhirnya ngobrolnya sama masih teman kantor lagi, sama satu meja. Sehingga pada saat kita buat event, yang terjadi adalah kita memaksakan pesan kita ke audiens, di mana audiensnya heterogen, dan mungkin audiensnya datang bukan karena pengen tahu brandnya, mungkin karena pengen entertainmentnya, mungkin karena ada door prize hadiahnya, mereka dapat, mereka pulang. Mungkin message-nya tidak masuk. Dengan agen Rumpi, kita bisa offer cost-nya 1/3 lebih murah daripada yang Bapak Ibu lakukan di activation. Yang kedua, audiens kita homogen. Kenapa? Kita reach-nya 300.000, tetapi kita lakukannya dalam skala kecil, 10 orang, 11 orang, 10 orang. 10 orang itu siapa? Mereka tiap hari pasti ketemu, mereka tiap minggu minimal sekali itu pasti ketemu, antara Jumat, Sabtu atau Minggu kita sudah profiling. Pada saat sekelompok ibu-ibu 11 orang itu ketemu adalah orang yang saling mengenal satu sama lain, maka di dalam waktu 3 jam itu mereka akan ngobrolin apapun, betah dan tidak berhenti. Pada saat itulah kemudian kita memasukkan brand experience dan kemudian brandnya dibicarakan. So secara cost per head kita lebih murah. Kedua, secara brand message pasti jauh lebih bagus, bahkan bisa jauh lebih bagus dibandingkan ATL sekalipun, meskipun reach-nya nanti kita bisa perkalikan sebenarnya mana lebih bagus. Dan yang ketiga yang paling penting adalah pada saat Bapak Ibu sekalian brandnya memanfaatkan agen Rumpi ini memang cuma 11 orang, tetapi kita selalu buat program agar setelah mereka pulang, mereka bicarakan ke suami, ke anak, dan ke tetangganya. Jadi pada saat kita lakukan untuk brand, kita bisa reach misalnya brand hanya mengambil 20.000 ibu-ibu, tapi kita bisa reach ke tetangganya kanan kiri. Kalau tetangga kanan kiri ada 6 orang, maka reach-nya dimultiply jadi 6, itu jadi 120.000. Itu yang tidak bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan kalau Bapak Ibu sekalian buat ATL maupun buat event, karena pulang selesai tidak ada garansi bahwa dia akan cerita. Ini kita kasih garansi kalau dipakai 20.000, nanti tergantung aktivitasnya seperti apa. Kalau reach-nya mau ke 5 tetangga, tinggal dikali, kalau satu tetangga ada 3 kali 15, 20.000 kali 15, maka reach-nya adalah 300.000. Jadi itu sesuatu yang proven secara ROI. Menariknya lagi, apa yang kita lakukan dengan brand, kita bisa garansi ibu-ibu tersebut beli produk Bapak Ibu sekalian. So it is something that you cannot do through ATL ataupun sebagian activation yang dilakukan. Jadi yang kita lakukan untuk agen Rumpi adalah dari talking, dibicarakan, dipromoting, sampai terakhir convert ke sales. Jadi agen-agen Rumpi kita ini adalah leader yang sebenarnya mereka actively doing sales activity for your brand. Tetapi memang kita tidak bisa menerima sebuah brand juga, karena brand yang kita terima harus sesuai sama aktivitasnya. Kalau brand yang memang tidak cocok untuk ibu-ibu dipaksakan, malah itu sebenarnya merusak komunitasnya. So this is what so-called as agen Rumpi. Kita develop modelnya, bisnis modelnya selama hampir 12 bulan. Kita baru launch untuk brand dalam 6 bulan terakhir setelah modelnya pas, database-nya sangat akurat. Kita udah testing dengan berbagai brand, kita benar-benar dapat model conversion-nya berapa banyak. Model yang sama sekarang kita copy paste ke kalangan remaja dan anak kampus. Ya, sekarang kita lagi pilot testing di Surabaya, recruiting 10.000 anak kampus AB, lagi jalan dengan salah satu produk personal care khusus untuk mahasiswi. Kita mau lihat efeknya, 10.000 yang kita rekrut itu bisa nyebar ke berapa puluh ribu mahasiswi lainnya. Ya, so hal yang sama kita lakukan ke remaja, next kita akan lakukan ke anak-anak, khususnya anak-anak AB, tujuannya untuk gerak ibu-ibu AB yang mungkin tidak punya terlalu banyak waktu untuk melakukan arisan dan sebagainya. So this is going to be the future of word of mouth. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian nggak bisa menemukan sesuatu yang unik dari brandnya untuk dibicarakan, maka cara kedua adalah sesuatu yang biasa kita injek ke komunitas seperti ini sehingga penyebarannya akan jauh lebih cepat. Dan yang pasti kalau di ATL mereka mungkin percaya dengan standar-standar GRP dan sebagainya, maka kita juga punya ROI untuk mengukur berapa banyak dibicarakan, promoting, selling, kita doing research, kita kasih data jualannya seperti apa dan sebagainya.
Next. So, ini yang dilakukan oleh ibu-ibu di Agen Rumpi, mereka coba produknya, itu yang nggak bisa dilakukan di ATL. And this is not sampling, kenapa? Kalau sampling, Bapak Ibu sekalian, mungkin incidental sampling, ngasih, mereka bisa coba, mereka pergi. Tapi ini experience yang kita berikan adalah yang sesuai sama message yang mau dilakukan seperti apa. Misalnya mungkin brandnya punya ritual, kita akan lakukan ritual itu, dan setelah itu kita 2 minggu berikutnya, tim kita akan turun untuk melakukan riset. Apakah ritual dan brand message tersebut, itu nempel apa enggak? Kalau tidak nempel, kemudian follow actionnya harus seperti apa, berapa persen yang punya knowledge tentang produknya, prefer, recommend, dan sebagainya. Next. Jadi ya ini yang selama ini kita lakukan untuk brand, kita connect brand ke kalangan ibu-ibu dan sebagainya. Mereka experience the product, mereka bercerita tentang tangganya. Sampai ibu-ibu ini sangat antusias sekali, bahkan kita minta mereka pada saat misalnya produk makanan, mereka makan harus foto sama tetangganya pegang bukusannya, mereka juga mau melakukan. So kita bisa ngasih semua proven guarantee karena ada bukti fotonya, ada bukti rekaman videonya dan sebagainya. So sampai sekarang kita punya 300.000, kita terus rekrut sampai 12 bulan ke depan, kita rencana memultiply 3 sampai 4 kali lipat. Next. So bagaimana cara ini bekerja? Berikutnya, saya tunjukin gambar bagaimana Warawan bekerja, lainnya virus bekerja. Next. Jadi kalau kita punya 300.000 member, next. Kita lihat, ini yang kita sebut sebagai first level of Warawan. First level itu kalau kita punya 300.000, anggap aja masing-masing ibu menceritakan minimal ke 1 atau 2 orang. Ya, meskipun dari penelitian kita publish di majalah SWA, masyarakat Indonesia rata-rata menceritakan hal positif itu ke 4 orang. Ya, next, jadi ini yang kita sebut sebagai first level of Warawan. Jadi ibu-ibu bicarakan. Next. Ke level berikutnya, this is level pertama, jadi level 0 dari Agen Rumpi, dia cerita ke ibu-ibu lainnya, tetangganya, dan sebagainya. Setelah itu bisa juga ada second level of Warawan. Next. Mungkin ke lebih banyak orang lagi, mungkin ke 4, ke 10, dan sebagainya. Apakah bisa diukur? Bisa. Program yang dibuat akan mengukur sampai ke sana. Mau ke level yang berikutnya, yang ketiga juga bisa diukur. Next. Sehingga multiplikasinya lebih banyak. Kalau kita mau hitung secara matematika dan ROI-nya, kita lihat slide berikutnya. Next. Next. Jadi kalau ada 300.000 first level of Warawan, kalau kita menggunakan penelitian yang kita lakukan, anggap aja moderate-nya ada di angka 4. Kalau kita kali next dengan angka 4, maka kita dapat 1,2 juta exposure. Ya, mungkin kalau di bahasa tradisional marketingnya, kita ngomong itu reach-nya seberapa banyak. Di media cetak mungkin kita ngomong leadership-nya. Kalau level yang pertama kemudian menceritakan lagi ke level yang kedua, kita kali 4, maka kita mendapatkan 4,8 juta. Kalau kita pakai standar rating TV, maka 4,8 juta mungkin kita bisa dapat sekitar 8 sampai 10 ratingnya. Kalau mereka membicarakan lagi ke level ketiga, kita kali 4, next, maka total kita bisa reach-nya 19.200.000. Ya, kalau dibagi dengan 500.000 per rating, maka ratingnya udah pasti ngalahin acara sinetron terlaris apapun, cuma tidak bisa ngalahin acara bola saja. Ya, khususnya pertandingan tim nasional. So, kita memberikan solusi ke brand, ya saya menyadari bahwa setelah 3 tahun mengembangkan Warawan Agency, pertanyaan sederhana dari brand selalu tentang ROI. Ya, now we have the proven model financially, bahkan bisa di-convert ke sales. Dan kita bisa garanti cost per head-nya pasti lebih murah dari activation yang paling murah apapun yang pernah Bapak Ibu sekalian lakukan, karena kita sudah tes ke banyak sekali brand. Khususnya biasanya brand mau masuk ke komunitas, problemnya brand pada saat mau masuk ke komunitas ibu-ibu adalah cari activation agency atau punya tim promo dan sebagainya, terus berpikir gimana caranya bisa datangin ibu-ibu. Ya mungkin bisa datangin ibu-ibu, tapi cost-nya berapa banyak, ibu-ibunya heterogen. Kalau komunitas kita, Bapak Ibu sekalian hari ini approve kreatifnya, 2 minggu kemudian kita bisa jalanin di semua komunitas kita. Jadi bukan yang sifatnya harus jalan satu. Kenapa? Karena kita bukan ngumpulin, komunitas kita sudah ada. Tanpa kegiatan brand kita, mereka Jumat Sabtu itu pasti Jumat Sabtu Minggu pasti ketemu. Dan kita buat kegiatannya cuma Jumat Sabtu Minggu. Kita nggak bisa lakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi pada saat kita bertemu dengan brand, mereka approve hari ini, 2 minggu kemudian kita bisa execute nationwide. Sekarang kita ada di 15 kota, total 300.000 ini. Kota-kota pertama seperti Jakarta, Botabek, Bandung, Semarang, termasuk di kota-kota kedua, Cimahi, Tasikmalaya, dan sebagainya. Ya, segmennya tidak A, banyak B dan C1 sebagai kecil, mungkin C2. Ya A nanti akan ada pendekatan yang berbeda,
berbeda, kita akan pakai model yang masuk ke anak-anaknya. So, ini yang kita sebut sebagai bagaimana kita mengkonkretkan word of mouth, ya. Karena pengalaman kita tidak semua brand berani untuk melakukan sebuah pendekatan unik yang akhirnya mungkin dibicarakan. Ya, mungkin nanti seperti The Cost itu misalnya, cara promo yang berbeda dibicarakan. Tapi tidak semua brand berani seperti itu. Ya, kalau tidak berani, the only way adalah utilizing highly network models. So, ini yang kemudian kita sebut sebagai word of mouth yang kita tawarkan. Next. Ya, ini multiplikasinya. Berikutnya, ya ini nextnya kita kasih splash of picture aja apa yang pernah kita lakukan. Ibu-ibu yang foto satu sama lain. Next juga. Next. Jadi ibu-ibu foto berkelompok maupun next. Ataupun berdua. Kalau berdua ini biasa tantangannya dia harus ngajak tetangganya dan sebagainya dan sebagainya. So kanan kiri depan belakang ada brand yang minta saya ingin ke 5 tetangga. Oke, kita pikirin kreatifnya di mana bisa 5 tetangga. Ada brand yang cuma mau 1 tetangga dan saya dan ini bukan sampel. So this is not sampel. Kenapa? Misalnya ini salah satu produk sabun yang kita lakukan. Kita pikirin di mana sabun itu bisa connect sama pada saat ibu-ibu melakukan pertemuan. Kuncinya di mana? Kuncinya di makanan yang mereka makan. Karena sabun ini harus membuktikan fiturnya bahwa dia bisa membersihkan minyak yang ada di piring. Jadi kita desain dari awal, kita kerjasama sama leader dari agen Rumpi, harus kasih kewajiban bagi membernya kalau mereka datang arisan, mereka harus bawa makanan yang berminyak. Kalau enggak, nggak boleh ikut. Ya, jadi kita mikirin juga brand experience-nya seperti apa, bukan cuma sekedar sampel. Itu to make sure bahwa unconsciously brand message yang bisa masuk. Habis itu kita kasih challenge, ibu besok ibu kita kasih target dalam 14 hari ke depan harus menceritakan pesan ini dan foto produknya dengan tetangga kanan dan kiri. Kita akan kumpulin fotonya. Kenapa mereka mau melakukan itu? Ya karena agen Rumpi ini adalah komunitas yang mereka juga memiliki ikatan transaksional dengan kita sebagai pemilik agen Rumpi, karena mereka akan dapatin poin dan sebagainya. Yang setiap akhir tahun kita akan memberikan reward kepada mereka dan sebagainya. Cuman ini bisa diutilize oleh brand. So ini ROI sesuatu yang proven dari talking, promoting, selling. Next. Jadi ya whatever you do, make sure it is worth talking about. If your brand is not talkable, the only way is utilizing high network community or high network consumers. Jadi kalau nggak bisa develop, that's why we find the solution yang kita sebut sebagai agen Rumpi. The next segment kita akan masuk ke segmen remaja karena banyak brand yang menggunakan ibu-ibu ini kemudian mau masuk ke segmen remaja karena dengan banyak alasan juga sekarang masuk ke kampus semakin sulit. Kampus juga semakin pintar untuk mencas brand semahal mungkin. Mahasiswa juga semakin pintar kalau masuk ke kampus, buka booth dan sebagainya, belum tentu ada yang mau lihat, lewat saja. So that's why we offer something different. Brand kalau mau masuk ke mahasiswa dan sebagainya, ya nggak perlu harus buat booth, nggak perlu harus buat event dan sebagainya, it's too costly dan nggak ada yang lihat. Jadi tinggal kita bilang bahwa di kampus ini kita punya 200 agen. Satu orang minimal punya teman 10, so jadi 200 kali 10 reach-nya pasti 2000 dan ini pasti intimate conversation. So that's what we are doing with word of mouth business dan kita berharap ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh pendekatan-pendekatan marketing yang dilakukan oleh pemilik-pemilik merek di Indonesia. Demikian presentasi dari saya, terima kasih, selamat malam.